Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil amma ba'du. Pertanyaan yang selanjutnya. Na'am. Assalamualaikum Pak Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. antara mandi wajib dengan mandi biasa, mandi manakah yang patut saya dahulukan? Dan tolong Pak Syekh tunjukkan cara-cara mandi wajib yang sempurna mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi dari Mandi menjata mandi wajib dan mandi biasa, mandi manakah yang patut didahulukan? antara mandi wajib dengan mandi biasa, yang mana yang patut kita lakukan? Ya jelas mandi wajib lah yang patut kita lakukan. Kalau mandi wajib tidak kita lakukan, ibadah kita jadi rusak. Kalau mandi biasa tidak kita lakukan, badan kita tetap gosok. Itu saja perbedaannya. Tapi keduanya mesti kita laksanakan. Jadi kalau seandainya kita antara dua pilihan, mungkin yang dimaksud oleh si penanya, sekarang kita punya kebiasaan mandi saban pagi, tapi juga dalam waktu yang sama kita kena mandi wajib. Jadi mandi secara khusus, macam juga dengan puasa nisfu Sya'ban nanti kita akan pasti terpada pada hari apa. Ini diantara daripada ibadah yang boleh digabungkan, disatukan dengan ibadah yang lain. Jadi pada hari Jumat sunat laki-laki atau dengan sesenang yang sudah berkawin untuk bersama pasangannya sebelum pergi ke masjid, yaitu terserah macam mana, malamnya kah, siangnya kah, untuk apa? Supaya mata dapat dikawal, supaya pikiran kita tidak memikirkan ke situ atau ke sana pada waktu kita di masjid. Apalagi kalau pada waktu kita di KL, apalagi kalau pada waktu kita sembahyang hari Jumat di dekat KLII atau juga di airport misalnya, itu kan pemandangan Masya Allah Tabarakallah, pramugarinya Masya Allah Tabarakallah, yang walaupun pakainya labu tapi belah, ada yang belah di belakang, ada yang belah di hadapan. Dari mana tahu? Semua orang tahu, bukan saya saja yang tahu. Cuma yang membedakan apakah semata tadi itu tengok balik atau macam mana? Tertengok itu Allah ampunkan, tengok balik itu dosa kesalahan. Nanti kita bersabda lakal ula wa alaika saniyah, ampun untuk kamu yang pertama dan dosa kesalahan untuk pandangan yang selanjutnya. Itu tentang pakaian. Jadi dengan seseorang tadi itu supaya mata boleh tergawal, terjaga, elok sebelum pergi ke masjid atau pada malam hari Jumat untuk bersama pasangannya. Jadi esok hari kita kena mandi wajib, tapi dalam waktu yang sama juga mandi kebiasaan. Jadi yang mana didahulukan? Buat mandi wajib yang sunat, yang biasa tercakup di dalamnya. Itu diantara daripada ibadah yang boleh digabung dua. Satu niat mandi junub, yang kedua niat mandi Jumat, yang ketiga niat untuk membersihkan diri. Dapat ketiga-tiganya. Allah itu dua dari mana? Bagaimana cara mandi yang sempurna? Jadi yang pertama, selepas kita masuk ke bilik air, kita bersihkan bagian hadapan dan belakang terlebih dahulu. Dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Tangan kiri, gunakan tangan kiri, sapu, jangan bersimbang. Sapu, bersihkan sampai bersih kesan daripada air mani, daging, dan juga perkara-perkara seumpamanya. Kalau keadaan memungkinkan, selepas kita membuka hadapan, belakang dengan niat mandi wajib, baru kita mengambil air wudhu. Air wudhu sebagaimana biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala,
kemudian dengan kedua belah kaki, ada juga riwayat kaki ditangguhkan. Jadi selepas itu baru kita tuangkan air. Pertama kita tuangkan air kemana? Riwayat selepas basuh hadapan, ambil air wudhu, baru kita tuangkan air ke kepala. Kita keremas dulu rambut kita supaya air meresap pada seluruh bagian rambut. Jadi beda dengan waktu berwudhu. Waktu wudhu sikit pun tak kisah, itu sudah memadai. Tapi kalau pada waktu mandi junub, maka dengan rambut harus basah luar dan dalam. Panjang pendek rambut tidak ada perbedaannya. Panjang pendek janggut pun juga tidak ada perbedaannya. Kalau pada masa berwudhu boleh kita basuh luarnya saja, dalam tak payah. Kalau kita tak basuh dalamnya pun tidak ada masalah. Tapi kalau pada waktu mandi luar dalam. Jadi pertama basuh hadapan, kalau tidak berwudhu tidak ada masalah. Kemudian tuangkan air ke kepala untuk kita meresapkan air pada seluruh bagian rambut dan kepala. Baru kita tuang sebelah kanan, tuangkan air ke sebelah kiri sampai bersih. Baru kita mengambil air wudhu. Itu kalau wudhunya ditakhirkan. Afdalnya wudhu itu didahulukan. Selesai mandi, selesai semuanya, baru kita basuh kedua belah kaki. Itu macam itu. Daripada beberapa kumpulan hadis, nanti kita melaksanakan mandi wajib. Nanti kita mandi hanya guna kira-kira 1 botol air mineral itu saja. Air water yang biasa kita gunakan sebesar itu 4 ml saja. Rambut Nabi kita gondrong, rambut Nabi kita panjang, badan Nabi kita besar, cukup. Jadi kita usahakan untuk menjimatkan air. Kita orang Melayu 1 gayung, 1 babi, 1 jam, baru untuk kumur-kumur. Tapi kita cukup untuk mandi. Nah, ya di Mekah pada saat ketika itu kan ada sungai, ada laut jauh. Kita masya Allah tabarakallah semuanya serba ada. Kalau pepatah bahasa ringkasa mengatakan di negara kita ini semuanya naik, apalagi dengan GST semuanya naik. Yang turun itu hanya 1, hujan. Turun terus, alhamdulillah. Malam semalam itu saya di Muhammad di Kulim atau di Kupang. Lepas program dalam jam 11-an, 12 tengah hujan sekali. Alhamdulillah. Hujan turun berarti rahmat. Jangan mengeluh saat ketika hujan turun. Nanti Allah sekat hujan. Nanti akhirnya jadi musim kemarau lagi. Nah, bolehkah makbuk sembahyang isya berjamaah semasa jemaah bersembahyang tarawih? Bolehkah masbuk sembahyang isya berjamaah semasa jemaah bersembahyang tarawih? Tak ada masalah. Jadi seseorang yang terlambat datang disebabkan karena dia terlambat, apapun asbab musababnya datang ke masjid, ternyata jamaah lagi sedang melaksanakan salat tarawih. Rakaat terakhir, rakaat yang kedua, boleh tak seseorang tadi itu melaksanakan sembahyang isya? Dan itu cara yang terbaik, bukan setakat boleh. Itu cara yang paling ideal daripada kita tidak dapat salat isya berjamaah. Sebab untuk menunggu imam sudah tak ada, makmum tidak ada, semuanya sudah habis, semuanya sudah di masjid. Jadi bagaimana supaya salat kita isya kita jadi berjamaah? Maka dengan kita nawa itu sembahyang isya 4 rakaat bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan sembahyang tarawih. Orang-orang yang punya qadhaan sejak daripada balik sampai usia 50 tahun tidak tahu sembahyang, tahu kerja saja semacam kerja, mainan, hiburan, sukan, umur 50 tahun sedar. Kenapa? Sebab nak kembali ke akhirat, bekal nak tak cukup mana. Maka ingat Allah sedar pada saat ketika itu, rajin sembahyang, rajin tarawih, rajin ibadah. Nah, seeloknya untuk orang yang semacam dia, saat ketika imam melaksanakan sembahyang tarawih, dia di belakang nawaitu sembahyang qadhaan. Imam bagi rakaat yang kedua, dia bagi rakaat kedua baca qunut subuh. Imam salam, dia tambah 2 rakaat zuhur. Imam salam, dia tambah 2 rakaat asar. Imam salam, dia tambah 1 rakaat maghrib. Jadi yang di samping dari itu boleh tarawih mazhab mana? Nah, ini mazhab masa remaja lah. Karena sembahyang langsung pada seketika itu. Nah, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Istri saya bertanya kenapa kelebihan pada lelaki, tolong nyatakan tanggungjawab seorang istri. Istri saya bertanya kenapa kelebihan pada lelaki.
Allah. Kalau katakan menjawab seorang istri. Dua, apa kelebihan dengan seorang lelaki? Susah juga. Banyak kelebihan laki-laki. Ya memanglah kita sama-sama saling perlu memerlukan. Mana mungkin ada kita kalau tanpa perempuan, dan mana mungkin juga ada perempuan kalau pada waktu tidak ada laki-laki. Jadi sebenarnya laki-laki dengan perempuan itu saling sempurna menyempurnakan. Jadi kita tidak boleh awam, mana boleh hidup kalau tanpa aku juga tidak boleh hidup tanpa awam. Maknanya sama lah. Tapi kita bersama al-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kaum perempuan itu adalah belahan daripada kaum laki-laki. Jadi dengan Sayyidah Hawa, Nabiullah Adam alaihissalam tidak sempurna dan tidak akan berketurunan tanpa dengan perantara Sayyidatuna Hawa. Perempuan tidak akan mungkin berketurunan kalau tanpa dengan perantara laki-laki. Tapi kenapa dengan laki-laki dilebihkan Allah daripada kaum wanita? Jadi di dalam Al-Quran dinyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau dengan laki-laki diberikan keutamaan, kelebihan, kemampuan, kekuasaan kepada kaum wanita, satu dengan fisikal yang berbeda. Fisikal perempuan itu lembut, sesuai dengan kewanitaannya. Fisikal laki-laki itu keras, sesuai dengan kejantanan dan juga dengan kelaki-lakiannya. Jadi kalau laki-laki lembut, lemas, itu pondan namanya. Itu bukan laki-laki, itu separuh laki-laki. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau dengan perempuan mempunyai badan homogen, kaki Maradona. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kamu nih laki-laki atau perempuan? Kalau dengan kerasa kaki Maradona, kalau tengok otot-otot di sini, ini Rick Martin atau juga dengan Hogan. Oh, kalau macam itu saat ketika perempuan itu kawin dengan suaminya, suami itu saat ketika bermesraan, berseronokan dengan isinya, dia tidak merasa seperti sedang berpelukan dengan pasangan yang lain jenis. Dia rasa-rasa seperti memeluk yang elektrik saja, keras badan istrinya. Begitu juga sebaliknya, seketika dengan suami tadi itu loyo, atau juga lemas, lesu, lemah, memiliki perawakan pada seorang perempuan. Maka ketika perempuan tadi itu bersama suaminya, perempuan itu tidak merasa nikmat yang dengan dia bersama seorang laki-laki yang memang terbukti kejantanannya. Dia seakan-akan seperti berpelukan sesama jenis, sesama perempuan. Makanya kedua kumpulan manusia tadi itu Nabi kita laknat. Nabi kita laknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga dengan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, jadi kenapa kemuliaan itu dengan laki-laki? Satu dari sudut fisikal, yang kedua dari sudut kemampuan. Perempuan itu lembut, makanya untuk urusan beranak bukan dengan laki-laki. Laki-laki ini cepat bosan, cepat boring, cepat ngeluh. Kalau laki-laki suruh bersusu, nyusu, anak tak mau menyusu, mesti emosi, naik angin, marah-marah. Kalau anak menangis tengah malam, tak bakalan bagi susu. Kalau seandainya itu laki-laki yang belah anak atau kita baik, kalau dibelah oleh laki-laki, saya rasa banyak yang sakit, banyak yang teraniaya, yang tersia-sia sekali. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah setengah jam dah. Setengah jam. Buka, ketawa. Wah. Awak ni nak tidur ke? Nak minta buaya saja ke? Lenguh ni kalau tidur duduk kan? Duduk bahasa sini. Lenguh. Itu kalau seadanya sampai setengah jam kita duduk dia tak tidur juga, kita berubah cara lain. Kalau tadi dia satu, kita buat dia 4. Kita bagi pening dia di dalam. Ayo, nak tidurkan, tak tidurkan. Itu laki-laki, garang, cepat naik angin, cepat marah. Muslimat, perempuan lembut, ramah, mesra. Tengah malam anak menangis berkenan untuk bangun menyusukan anak. Tengah malam anak buang air berkenan untuk gantikan lampirnya. Sakit, masalah dibelai-belai. Itu tabiat daripada wanita.
Tapi dalam waktu yang sama, suami diwajibkan untuk bagi nafkah, diwajibkan untuk siapkan tempat tinggal, diwajibkan untuk memberikan kiswah pakaian dan keperluan yang diperlukan sebagai pelindung dari sudut sanalah kelebihan seorang suami. Sementara dengan istri, pertama itu bukan suatu penghinaan, itu justru satu kemuliaan yang diberikan kepada perempuan yang dengan perempuan Allah ciptakan sebagai makhluk yang lembut, ramah, mesra dan baik, dan juga Allah berikan beban dan tugas sesuai dengan kudrat kewanitaannya. Dalam waktu yang sama, perempuan yang paham, bakti dan setia kepada suaminya itu akan bersaing dengan kaum laki-laki nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, inna husna tabaqulikunna, kamu dengan bakti tak dan setia dengan suamimu itu kedudukannya sama dengan ketaatan suami, sembahyang Jumat, salat berjamaah, infak wajib, nafkah kiswah, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Nabi kita bersabda, suamimu itu surga dan nerakamu. Itu diantara daripada kelebihan kaum laki-laki. Ada cerita 856. Boleh ceritanya kita ceritakan. Kadang-kadang orang yang tak pernah mengaji dapat hukum, dapat dalil, dia seketika dapat dalil tapi tidak pernah tahu usul, tidak pernah tahu kaidah, tidak pernah tahu hukum hakam, yang mana yang disepakati, yang mana tidak. Kadang-kadang justru dengan dalil disalahgunakan. Khutbah khatib pada hari Jumat tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Bapak bawa anak laki-laki pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Lepas salat Jumat selesai dilaksanakan, dua beranak tadi itu balik. Dalam perjalanan balik menuju rumah, sang bapak tanya kepada anak-anak, awak dengar tak khutbah tadi itu? Dengar. Apa tentang tajuk khutbah tadi itu? Berbakti kepada ibu bapak. Ingat, hafal atau dengar tak hadis-hadis yang diriwayatkan? Dengar. Apa diantaranya? Tuan khatib tadi itu menekankan dan menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW yang dengan baginda berpesan kepada mak 3 kali. Siapa orang yang paling patut untuk aku berbakti kepadanya ya Rasulullah? Nabi kita menjawab, mak kamu. Siapa selepasnya? Mak kamu. Siapa selepasnya? Mak kamu. Siapa setelahnya? Bapak kamu. Kira-kira dalam beberapa saat kemudian bapak tanya balik, awak masih ingat tak hadis tadi itu? Ingat. Bagaimana Nabi kita bersabda? Bagaimana Tuan Khatib sampaikan? Tuan Khatib sampaikan kepada para jamaah sidang Jumat agar dengan kita berbakti kepada mak. Nabi kita bersabda, mak kamu, mak kamu, mak kamu. Kata bapak, kalau macam itu nanti awak setelah sampai ke rumah bagi tahu sama mak. Tadi Khatib sebut 3 mak, sedangkan bapak baru punya 1. Mak yang 2-nya mana? Mak kamu, mak kamu, mak kamu. 3 kali. Itu kan dalil betul, tapi disalahgunakan. Jadi mak di rumah pun oke, santai saja, tak bagi tanggapan yang terlalu serius tentang keinginan suami nak kawin 3 tadi itu. Sebab mak yang pertama sudah ada, mak kedua ketiga masih belum lagi. Jadi kata mak, awak duduk dulu, dengar nih. Kalau mak kamu memasak terong itu saya bagi 3. Awak dimakan untuk 3 orang. Aku, kamu, bapak kamu. 1 biji terong dimakan oleh 3 orang. Masing-masing dapat berapa? Dapat 1/3. Bagi tahu sama bapak kamu. Kerap 3 bapak kamu itu. Jadi itu ala macam toh ngaji tak pernah langsung baca terjemahannya jadi bukti kacau hukum agama. Ada dalil yang disalahgunakan. Wala taqrabus salata, dan janganlah sekali-kali dengan kamu mendekatkan diri kepada sembahyang. Artinya jangan sembahyang. Dan memang Allah kata wala taqrabus salata. Kenapa tasbih Allah kata jangan sembahyang? Enggak, jangan dikerap macam tuh. Janganlah kamu melakukan
sembahyang bisa kamu sedang mabuk, ada sambungannya. Wailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Jadi ngapain saya ke masjid? Buat apa saya sembahyang? Yang sembahyang pun celaka. Wah, kata celaka bagi orang yang sembahyang. Nah, alladzina hum an shalatihim sahun, orang-orang yang lupa dengan waktu sembahyangnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, yang jadi laki-laki ridha karena dia jadi laki-laki, yang jadi perempuan restu dan pasrah dan ridha juga karena dia dipilih oleh Allah untuk menjadi perempuan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah kenal untuk Nabi Muhammad dan para sahabat sembahyang tidak melafazkannya. Sila silakan Ustaz. Ustaz, apa hukum sembahyang sambil menahan daripada buang air? Sembahyang Ustaz, saya pernah dengar betul Nabi Muhammad dan para sahabat sembahyang tidak melafazkannya. Sila terangkan. Allah sampai di sila-sila pun kena terangkan juga. Memang duduk nak terangkan ini. Jadi bagi Nabi dan juga dengan para sahabat tidak pernah melantunkan, melafazkan niat. Yang pertama, kan kita niat dalam bahasa kita terjemahkan, kita orang Melayu, kita bukan orang Arab. Orang Arab mau lapas apa lagi? Dia memang dah bahasanya, niat itu dah bahasa dia. Kita nawa itu sengajaku usali, sengajaku sembahyang. Arab ada nawa itu usali, memang dia dah bahasanya seperti itu. Yang menerjemahkan kepada bahasa Melayu itu orang Ajam, orang yang bukan daripada bahasa Arab. Jadi kalau seandainya alasannya karena itu Nabi kita tidak pernah talafuz, tidak pernah mencarikannya, itu memang betul, tapi tidak mutlak. Nabi kita juga pernah mencarikannya pada Nabi kita niat haji dan juga pada Nabi kita niat puasa sunat. Aisyah, assalamualaikum. Agak-agak pagi ini kita makan nasi apa? Nasi kerabuka, roti caneka, dagangka, nasi belauka, nasi kandaka. Jadi kalau seandainya ada yang dimakan, ada yang boleh disajikan, dihidangkan dan disajikan. Kalau tak ada, jadi kata Sayyidatuna Aisyah, minta maaf ya Rasulullah, tidak ada apa-apa yang boleh kita makan untuk sahabat pagi. Nabi kita bersabda, idzan ana shahim. Kalau macam itu aku niat puasa. Nah, jadi Nabi kita lafazkan niat puasa. Jadi mutlak Nabi kita dengan para sahabat tidak pernah berniat dengan hari, itu juga tidak betul. Jadi yang pertama tentang talafuznya, secara hukum boleh-boleh saja. Sebab kenapa? Sebab kalau dalilnya tidak dapat kita kiaskan daripada dalil Nabi kita berniat dari waktu haji, labbaik Allahumma hajjah, Nabi kita niat nyaring, itu dapat kita dalilkan atau kita carikan dalilnya dengan dalil masalihul mursalah atau dengan dalil al-istihsan. Kedua itu merupakan salah satu daripada sumber hukum. Menurut mazhab Hanafi al-istihsan, menurut mazhab Imam Malik itu adalah al-masalihul mursalah. Yang kedua, Permintaan daripada penahan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, saya tidak ceret-ceret nih. Atau perut dah penuh dengan angin. Tadi nak kentut, tak mau kentut. Kenapa? Sebab kena tangan wudu. Kalau kentut kena berwudu, malas berwudu. Tandas jauh, bila air jauh. Akhirnya biar saja perut penuh perut dengan angin. Kalau dah masuk angin, kalau angin tidak dikentutkan, tidak dikeluarkan, kira-kira dalam beberapa jam kemudian pasti menceret atau ceret beret. Nah, sama. Yang mana yang lebih cantik? Kedua-duanya buruk. Bahasa Indonesia menceret, bahasa sini ceret beret, bunyinya pun rek. Jadi kurang macam tu. Oh, masya Allah, tabarakallah. Imam toleransi lama dan baca lah soal alif lam mim tanzil tu. Alif lam mim tanzil tu panjang, tapi Imam tak paham. Bukan tapi Imam tak tahu. Salah dia. Kenapa? Kalau jelas-jelas tahu subuh Jumat Imam akan baca surah panjang, besok alif lam mim tanzil, ndak boleh dulu. Daripada pas akhir masuk, takbiratul ihram pertama afdal, palanya afdal, Allahu Akbar. Memilih yang afdal tapi perut sakit. Oh, Imam, bacalah yang laju sikit. Sebab kalau kurang ijaz
hancur Pak. Kalau sudah terbuka, bawah langsung Nah, Nabi kita bersabda, la yusalli ahadukum wa huwa hakim. Janganlah sekali-kali dengan salah kamu itu sembahyang seketika dia menahan hadas. Nak buang air besar, buang dulu. Nak buang air kecil, buang dulu. Nak kentut dulu. Itu diantara daripada asbab agar kita boleh khusyuk dalam sembahyang. Sikit lagi, 10 menit. Assalamualaikum Syekh, jika imam batal solat dalam keadaan sujud, bagaimana makmum nak jadi imam? Aduh, dia gimana? Imam batal waktu sujud. Ya, imam itu kan manusia juga. Jadi jangan dikira imam itu malaikat. Imam lapar, imam dahaga, imam haus, imam mencret, imam sakit perut, itu suatu hal yang bukan mustahil. Jadi batal pada masa sujud. Macam mana nak mengatasi? Nak bangkit daripada sujud sedangkan imam sudah batal. Jadi cara yang paling mudah batal kan kamu lagi sujud, bisikilah atau sentuhlah salah satu daripada kepala makmum di belakang Nabi kita, perintahkan lian-lian ni ulul ahlami minkum, hendaklah yang berada di belakang itu orang-orang yang paham, yang mengerti, orang-orang yang dewasa daripada kalian. Maksud dewasa di situ dewasa dengan ilmu. Imam batal, makmum belakang boleh ganti. Jadi tak payah nyaring, nanti nyaring nanti tahu orang di belakang semuanya. Jadi kita batal, maju ke depan. Ganti aku. Ganti aku batal. Jadi makmum tadi itu dia bergeser sedikit, bertolak sedikit ke depan. Allahu Akbar tadi. Allahu Akbar. Suara kecil. Pada waktu bangkit daripada sujud. Allahu Akbar. Makmum di belakang. Hebat juga imam tuh suara berubah-ubah. Bukan suara berubah-ubah, imamnya berubah. Dari imamnya kecil saja. Selepas itu digantikan oleh imam yang nyaring atau juga yang jelas suaranya. Jadi tidak ada masalah. Ya imam dengan membisikinya, ya imam dengan menyentuhnya, paham-pahamlah makmum itu bahwasanya imam akan keluar. Atau kalau sujud, imam keluar, ini masalah. Ini gak ada pilih nih. Sujud imam sudah tidak boleh tahan. Akhirnya imam senyap-senyap keluar daripada selah pilih sujud. Yang masalah makmum sujud. Zaman sahabat pernah berlaku yang semacam itu. Nabi kita sujud sampai ada sahabat Nabi kita risau, jangan-jangan Nabi kita ada dicolek sama penjahat, sama teroris. Jadi ada sahabat Nabi kita yang bangkit duluan dari belakang tengok, rupa-rupanya Nabi kita sedang ditunggang oleh Sayyidina Hasan atau Husain. Nabi kita nak bagi cucu tadi itu puas tunggang beliau, kemudian beliau di waktu sembahyang. Sampai tadi itu sudah angkat bangkit tengok Nabi kita sedang tunggang, patah balik sujud. Jadi itu tak ada masalah. Jadi mungkin saja karena kelamaan ada makmum yang bangkit atau yang di depan bangkit tengok, wah itu sudah kehilangan imam. Imam ada, ajulah sedikit. Kalau tak termaju pun, sholat tidak kenapa, sebab hanya setakat untuk memberitahukan kepada makmum kita bangkit. Jadi salah satu daripada makmum tadi itu ke depan sedikit, memposisikan diri sebagai imam. Allahu Akbar. Silakan. Assalamualaikum. Seorang yang masbuk solat Jumat pada rakaat yang kedua, adakah dia ditambah satu rakaat ataupun 3 rakaat seperti solat subuh? Kalau seandainya hanya satu rakaat saja ketinggalannya, maka sembahyangnya cukup dengan menambah 1 rakaat. Jadi katakan saja makmum tadi itu masbuk rakaat yang pertama, datang pada rakaat yang kedua. Kalau datang tadi itu sebelum imam bangkit daripada rukuk